Oke, sudah masuk? Sudah bisa melihatku, guys? Asik. Halo, selamat pagi dok, selamat pagi. Apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini boleh nggak sih gue kasih handphone aja? Ini kayak delay gitu. Tapi jelas ya, kalian sudah bisa melihatku ya. Oke, apa kabar semuanya? Sahabat Rosvi, seperti biasa kita live Rosvi lagi. Nah, hari ini spesial banget 11-11 ya kan? Jadi live-nya juga spesial. Kalau biasa kita kok pending nggak ya? Oke, kalau biasanya kita live di Sahabat Rosvi Official, bener nggak grupnya? Bener ya? Hari ini kita live-nya nih di akun apa? Kesehatan dan Kecantikan NASA. Bener ya? Nah, udah gitu, karena ini 11-11 udah pasti Rosvi punya hadiah yang juga 11-11 banget nih, spesial juga. Jadi akan ada 11 orang pemenang, masing-masing bakalan dapat Rp100.000 plus 10 saset produk Rosvi. Tapi nanti ada sedikit challenge. Kalau yang udah kepilih buat nanti dapetin 11 orang itu harus posting dulu bareng sama Rosvi-nya, produk Rosvi-nya, lalu tag ke semua salah satu sosial media Rosvi, bisa di Instagram, di Facebook, di TikTok juga mungkin bisa tag ke Rosvi, baru nanti habis itu akan dikirim. Seperti biasa, nanti yang bakal dapat hadiah tuh yang bertanya, yang komen, yang sharing live ini itu akan nanti dipilih sama tim Rosvi untuk dapetin hadiah. Kalau kalian udah lihat apa namanya flyernya, pengumumannya, kita bakalan bahas hari ini, kita ngebahas fokus temanya spesial adalah menstruasi dan diet, ya kan? Jadi pengen tahu nih dok, ke gara-gara COVID pandemik berat badannya naik gitu ya, udah gitu jadinya apa namanya kok mensnya jadi nggak rutin nih pas naik 2-3 kilo, udah gitu kok aku makan makanan lagi makan sembarangan banget, makan yang santan, tepung gitu, tiba kok mensnya jadi nggak lancar. Emang beneran ada hubungannya ya dok? Nah hari ini kita akan bahas diet dan menstruasi. Itu ya. Aku mau sapa-sapa dulu sebelum bahas. Pakai ini deh biar lebih kelihatan. Dok, saya sapa dong Umi Maspur. Hai, dari Medan juga ada Ade Antika Tika. Ya kan, udah gitu ada dari Boyolali juga nih, ada Rosita Nasa. Ada Mbak Yanti juga. Rame ya. Yang Sidoarjo yang selalu hadir nih, Mbak Teresa Ratnasari udah datang, udah hadir. Coba sambil di-invite dulu nih teman-temannya. Aku nunggu biar lebih rame supaya kita bahasnya banyak yang lebih nyimak gitu ya. Jadi sambil nunggu yang lainnya gabung, aku mau sapa-sapa dulu. Sudarno Wijayani, Waikanan Lampung hadir. Waduh. Dan dari Lubuk juga nih, Lubuk Basung. Di mana kah Lubuk Basung itu? Coba Mbak Lia Sasmika, coba share ke aku dong di mana itu berada. Aku baru, oh ini Bulungan, Bulungan tuh Kaltara, ya benar. Paslani di Bulungan. Ini Mbak Indayani juga nih dari Madura lagi apa namanya colek-colek timnya nih kayaknya nih. Ada Mbak Erna, ada Mbak Iva, ada Rafa, ada Reo, Aziza. Bagus banget. Semuanya lagi dicolek-colekin. Dari Blora juga hadir Mbak Kamini Ningrum. Aku nunggu biar gabungnya agak banyak dulu ya, rame ya, baru kita bahas tentang mens dan diet. Yang mau tanya, cicil pertanyaan, boleh diketik dulu aja, nanti biar habis itu bisa aku baca-bacain. Dari Kebumen juga ada nih Mbak Jasem, Jasem, gimana bacanya? Hai, di Kebumen, terus ada Mbak Rosita juga nih. Oke, dari Bima ada Amrin. Anindya Duo lagi-lagi dicolek-colekin. Oke, sudah 50 orang yang lagi nyimak, oke lah kita bisa bahas lah ya. Kalau udah 50 orang sih udah oke banget. Harapannya kalian bisa share juga ke teman sahabat Rospi yang lain ya. Kita bahas dulu tentang menstruasi. Menstruasi itu kan normalnya pada semua wanita yang orang reproduksi sudah aktif, wanita dewasa gitu pasti tiap bulan pasti akan dapat mens. Ada yang siklusnya 20 sampai mungkin 35 hari atau bahkan 40 hari juga ada. Ya, karena kalau kurang dari itu atau lebih dari itu baru akan berarti ada permasalahan di menstruasinya gitu ya, atau satu. Tapi atau ada juga yang tidak tiap bulan, dapatnya 2 sampai 3 bulan sekali. Nah, itu juga berarti ada gangguan
menstruasinya. Atau mungkin dapat sih dok, tapi cuman flek sehari doang. Nah itu juga berarti ada yang mesti dibenerin. Nah, rata-rata siklus menstruasi yang tidak lancar, entah kependekan, kepanjangan, sedikit atau bahkan banyak dan memanjang, itu memang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan ada gangguan hormonal di sana. Ya, kalau kita bahas tuh jadi panjang banget. Sebenarnya kalau kita ngomong orang PCOS, pasti ada gangguan menstruasinya juga, karena ada kistanya. Orang yang punya miom mungkin juga ada gangguan menstruasinya, atau bahkan orang yang punya udah pasti deh kalau punya misalnya keganasan gitu ya, apa namanya, karena suatu keganasan di organ reproduksinya kayak cancer gitu, cancer ovarium misalnya, udah pastilah itu bahkan udah nggak ada siklus menstruasinya juga tuh, sudah sering berdarah atau bahkan setelah berhubungan seksual, atau kadang tiba-tiba perdarahan yang panjang di organ reproduksinya, itu bisa jadi salah satu kemungkinan juga ada penyakit di sana. Jadi gangguan menstruasi ini bisa terjadi di banyak kondisi. Tapi yang pasti gangguan menstruasi biasanya diikutin dengan hormonal yang memang tidak imbang atau imbalance hormon yang cukup signifikan, cukup parah. Nah, kenapa sih bisa terjadi gangguan hormonal itu atau gangguan yang bisa bikin jadi gangguan menstruasi itu, kenapa sih dok kebanyakan? Salah satunya memang dipengaruhi dengan diet, makanya hari ini kita akan bahas nih ada dietnya. Diet seperti apa sih dok yang akhirnya bisa bikin gangguan menstruasi? Biasanya pada orang-orang yang terlalu kurus ya itu bisa, atau bahkan terlalu gemuk gitu. Jadi semua bisa. Kalau megang perut, Bapak bisa menstruasi juga, Bapak. Kenapa Bapak megang perut? Sahabat Rosvi ini tiba-tiba pas ngomong gitu, tiba-tiba ada tim Rosvi yang memegang perut. Sayangnya yang megang perut adalah lelaki. Mungkin pasangannya yang lagi mensnya lagi terganggu ya. Gitu. Jadi kekurusan tuh juga bisa bikin gangguan menstruasi, bisa nggak lancar loh, ya kan, sedikit-sedikit gitu kan, terlalu kurus. Atau kegemukan juga pasti bisa, karena sahabat Rosvi harus tahu yang bisa bikin kalian menstruasi tiap bulan tuh utamanya sebenarnya adalah kolesterol. Tapi bukan kolesterol yang berlebihan atau kolesterol yang jahat, bukan. Tapi kolesterol baik ya, lemak baik yang memang menjadi bahan bakar ya untuk ngebentuk yang namanya progesteron, estrogen atau yang lain yang akhirnya nanti bisa bikin menstruasi lancar. Jadi kandungan kolesterol yang terlalu kurang, lemak yang kurang pada orang yang terlalu kurus, atau lemak yang berlebih pun itu pasti ada hubungannya sama hormonal ya, estrogen dan progesteron. Nah, itu yang kurus. Kalau yang kegemukan gimana? Orang-orang obesitas yang gemuk sekali gitu ya, BMI-nya di atas 25 gitu, lingkar perutnya sudah lebih dari 90 gitu ya, seratusan yang obes banget, biasanya memang akhirnya diikuti dengan menstruasi yang gak lancar. Kenapa? Tadi estrogen progesteronnya yang gak imbang, atau bahkan testosteron ya, hormon testosteron yang harusnya tidak tinggi di wanita karena itu hormon pria, itu sangat meningkat tajam. Nah, peningkatan itu yang bikin akhirnya insulin ya, kalau kalian tahu suka sering banget dengar nama insulin. Insulin itu apa sih? Nah, insulin yang bantu untuk kita metabolisme kita pas kita makan gitu ya, kan kita butuh insulin untuk pencernaan dan lain itu terganggu ya, jadi tidak sensitif, lalu itulah yang akhirnya membuat sampai menstruasi jadi nggak lancar. Jadi itu penting banget untuk melihat apa yang kita makan, karena makan berlebih banget jadi gemuk itu bisa gangguan mens, atau terlalu kurus pun jadi bisa gangguan menstruasi. Lalu makanan seperti apa nih dok yang mesti kita makan? Ya kan ini jadi gitu. Nah, kita mesti kurangin makanan-makanan yang memang kecenderungannya lemak jahatnya banyak nih. Ya kan sahabat Rosvi, misalnya karbohidrat yang berlebih gitu ya. Kayak misal, atau olahan-olahan kayak misal makan-makan ada tepungnya, santannya, atau goreng-goreng, atau yang minyak-minyak. Nah itu selain kalorinya besar, lemak jahatnya juga banyak, ya kita harus hindarin supaya kita jauh dari tadi obesitas. Jadi mulai sekarang sahabat Rosvi, sebelum nanti ke produknya, yang mesti dilakukan adalah jaga dulu makannya ya, jaga makanannya, hindarin yang banyak santan, tepung, goreng, minyak, kalau bisa jangan sering-sering ya kan, sesekali aja rekreasional. Udah gitu banyakin bergerak, ya jaga pola tidurnya juga supaya hidup sehat, lalu hormonalnya nggak terganggu. Terus yang berikutnya berarti terus Rospi-nya boleh nggak konsumsi Rospi pada saat orang yang menstruasinya gangguan, kerjanya di mana ya kan? Nah kerjanya si Rospi ini sahabat Rospi membantu. Jadi kalau tadi misalnya
obesitas ya, gemuk banget atau kurus banget, hormonnya udah jadi nggak imbang. Si Rosvi tugasnya untuk membuat itu jadi lebih balance, supaya harapannya dengan minum Rosvi gangguan menstruasinya bisa lebih diperbaiki. Cuman nggak bisa kalau cuma minum Rosvi aja tanpa jaga makan. Itulah kenapa pentingnya diet dulu ya, makan sehat dulu, baru habis itu minum Rosvi dengan rutin. Dengan begitu bisa ngebantu buat teman-teman atau sahabat Rosvi yang memang punya gangguan menstruasi. Gitu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan biar bahasa lebih detail lagi. Ya, aku akan hanya membahas fokus kepada yang bertanya soal menstruasi. Ya, jadi biar fokus ke temanya. Coba aku mau lihat dulu. Hai, Morowali, Sulawesi Tengah. Wah, jauh banget nih Mbak Siti. Aku mau lihat dulu apakah sudah ada yang eh, apa namanya tanya-tanya. Mbak Evri nih, terlalu kurus atau terlalu gemuk ternyata kurang bagus ya. Terima kasih dokter, sama-sama. Kurangin makan-makan yang berlemak ya dok, betul. Wah, ini pertanyaannya juga bagus nih, agak masih berhubungan. Jika ada flek di antara siklus menstruasi harus semaskah? Beberapa flek memang berhubungan sama hormonal pas menstruasi. Cuman kalau fleknya itu timbulnya terus-terusan dan makin menebal di luar menstruasi, sebaiknya emang ke dokter ya. Dok, tidak haid karena KB bisakah diatasi dengan minum Rosvi agar bisa haid normal? Beberapa kontrasepsi memang punya efek samping ke siklus menstruasi. Bukan berarti KB jadi bikin siklusnya rusak, tidak. Tapi karena KB itu memang juga menggagalkan kehamilan, jadi ada beberapa efek sampingnya, siklusnya jadi agak terganggu. Kalau memang kalian tidak nyaman dengan siklus tersebut, mungkin masih bisa dicari dengan kontrasepsi yang lainnya yang lebih cocok dengan kalian. Ya, sekarang tuh kontrasepsi tuh udah bagus-bagus banget, nggak kayak dulu lagi yang bikin gemuk, bikin jerawatan banget. Ya, kalau kalian cari kontrasepsi yang pas, yang bagus dengan generasi yang terbaru, biasanya itu juga aman banget. Efek sampingnya lebih sedikit. Dok, izin bertanya, apakah penyebab sebenarnya dari nyeri pada menstruasi dan apakah makanan yang kita konsumsi pada menstruasi juga termasuk salah satu penyebab pada nyeri tersebut? Wah, bagus banget nih. Ini harus kasih hadiah ya. Catat namanya pada kaget mereka dikira gue ngedongeng pada ngantuk namanya Rahma Astuti. Ini pertanyaannya bagus banget, jadi harus dikasih hadiah. Aku bacain ulang ya, biar teman sahabat Rospi juga bisa pada dengerin lagi. Dok, izin bertanya, apakah penyebab sebenarnya dari nyeri pada menstruasi? Dan apakah makanan yang kita konsumsi pada menstruasi juga termasuk salah satu penyebab pada nyeri tersebut? Oke, jadi nyeri menstruasi kan biasanya masuk di PMS ya, premenstrual syndrome. Ini benar-benar ya relate sekali berhubungan dengan makanan gitu ya. Makanan-makanan yang tinggi garam, yang gurih, yang asin, dan sangat banyak tepungnya gitu ya. Itu ternyata menurut penelitian terbukti mempengaruhi kondisi PMS gitu. Jadi bisa aja nyerinya itu kalau kalian mau PMS-nya nggak terlalu mengganggu, mungkin memang harus rutin minum Rosvi ya, salah satunya caranya. Lalu kurangin makanan-makanan yang karbo kompleks banget gitu ya. Maksud dalam arti bukan karbo kompleks, berlebihan gitu, tepung-tepung gitu ya, santan atau yang gurih gitu. Itu supaya PMS-nya jadi nggak terlalu mengganggu. Caranya begitu. Di seminggu atau 2 minggu sebelum menjelang menstruasi itu bisa dilakukan ya. Terus ada lagi di bawah. Waduh, ini banyak banget nih. Sorry kalau kelewat-lewat ya. Every Rossi itu membantu, jadi nggak bisa kalau hanya minum Rosvi, tapi makanya gak dijaga. Iya benar. Oh, dia mengulang kata-kata gue. Pinter deh. Dokter tanya, kalau menstruasi itu kenapa jerawat timbul besar seperti digigit nyamuk, dokter? Nah, tadi sudah kejawab ya, intinya itu adalah berhubungan sama hormonal. Jadi kalau mau nggak terganggu, memang minum Rosvi sama jaga makan itu benar-benar bisa nge-reduce tuh dari yang nyeri, yang jerawatnya banyak, gitu-gitu tuh bisa. Atau coba dilihat juga dengan kontrasepsinya. Terus, dok, kalau usia 42 apakah haidnya emang nggak normal ya? Belum tentu, 42 kan masih jauh ya dari menopause ya, jadi seharusnya masih bisa lancar, tapi tergantung kondisi masing-masing juga. Makanya jawabannya belum tentu, bukan pasti tidak atau pasti iya, tapi tergantung kondisi dari pasien. Mesti dilihat tinggi badan, berat badannya, riwayat kontrasepsinya,
riwayat usia anaknya, ya itu jarak hamilnya itu semua berhubungan dengan menstruasi. Faktor stres, kerjaan, tidur itu juga berhubungan dengan haidnya normal atau nggak normal, gitu ya. Ade antika tika, Ade antika tika, Ade antika tika. 3 orang satu tubuh. Dokter kalau habis menstruasi terus keputihan gimana tuh ya dokter? Masih normal kan teksturnya kayak es krim cair. Jadi nggak mau pada makan es krim nggak di sini? Kalau itu jadi kita harus nanti bahasa di topik yang berbeda ya. Tapi kalau menstruasi bersama dengan keputihan itu masih kemungkinan besar yang pengaruh hormon. Tapi kalau tiap bulan rutin seperti itu dan masih ngerasa bisa dihandle ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngerasa terlalu gatal, terlalu mengganggu ya sebaiknya emang konsumsi Rosvi dengan rutin lalu bisa dicek ke dokter juga. Laki-laki boleh konsumsi Rosvi nggak? Nggak usah repot Anda. Kan tinggal beliin istrinya aja yang minum ya. Nanti Mas Syamsuddin tinggal menikmati hasilnya, menikmati testimoninya gitu. Jadi nggak perlu juga untuk konsumsi ya. Beliin aja buat istrinya. Oke. Terus lanjut lagi. Assalamualaikum dok, maaf sebelumnya saya sebelum kenal Rosvi suka nyeri banget saat datang bulan. Tapi setelah kenal Rosvi alhamdulillah sudah nggak ngerasa nyeri lagi. Tapi kok keluar gumpalan darah seperti agar-agar agak besar itu gimana ya dok? Aman atau enggak ya? Kebetulan saya belum nikah. Oke, keluarnya berapa kali? Kalau sekali kita evaluasi lagi seharusnya di next siklus sudah tidak keluar lagi lalu menstruasi kamu lebih lancar. Ya, kalau cuma sekali itu alhamdulillah. Tapi kalau berulang sampai di 2 atau 3 siklus, tidak ada salahnya untuk ke dokter obgyn lalu diperiksa, di make sure. Dok, saya kalau haid cuma 3 sampai 4 hari aja. Normal aja kan kalau pas menstruasi boleh nggak minum air kelapa? Ayo, itu tetap fakta tim Rosvi. Air kelapa boleh nggak? Kalian pasti udah sering ditanyain sama tim. Kenapa mitos? Ini gue ngecek pengetahuan kalian. Kenapa mitos? Sistem apa? Tepuk tangan buat tim Rosvi. Dapat dari gaji kalian masing-masing. Ya. Tim Rosvi legit loh. Ini aku sekalian biar sahabat Rosvi ngelihat nih bahwa tim Rosvi belum tentu nggak dijawab sama dokter, berarti tim Rosvi nggak riset. Karena tim Rosvi juga pasti udah ngulik juga pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau nggak kejawab di live, boleh tanya ke admin. 24 jam kan kalian? Tidak tidur ya? Tidak tidur ya? Bagus. Kalau haidnya cuma 3-4 hari aja, memang pada teorinya harusnya 5 hari sampai 7 hari. Tapi ada yang emang lebih pendek atau lebih panjang. Selama itu siklusnya tetap rutin seperti itu dan nggak ada keluhan lain, nggak apa-apa. Kalau tadi air kelapa sudah sudah dijawab ya. Itu adalah mitos. Saya pernah badan udah kurus banget, bawa perut sakit, haid, ya hilang. Aduh, nggak bisa ke atas lagi ya di sini ternyata ya. Maaf tadi siapa itu? Coba cari di sini ada nggak ya? Udahlah. Jika berkenan silakan ketik lagi. Dok, nih Siti Alkomaria. Dok, maaf nih mau tanya konsumen ada yang mengeluh miom. Hilang lagi. Gimana ya guys biar nggak hilang ya? Cepet banget soalnya. Kalian ulang lagi, aku baca agak bawah kali ya. Dokter ya kak, customer udah habis 1 box seputihannya, malah banyak keluarnya dan hanya bawaannya aja yang berkurang menyengatnya, kurang nyeri saat berhubungan. Gimana? Mbak Ida Ayu Ratih, dokter kenapa ya customer udah habis 1 box seputihannya, malah banyak keluar, hanya baunya aja berkurang menyengatnya. Oh, kurang nyeri. Oke, lanjutin dong. Lagi ke box kedua. Kita evaluasi karena setiap orang case-nya akan beda-beda. Belum tentu 1 box selesai langsung hilang. Terbukti dengan nyerinya mulai berkurang, baunya berkurang, maka coba dilanjutkan dulu aja. Sambil jangan lupa juga untuk tadi dietnya diperhatikan ya, kurangin santan, tepung, goreng minyak yang gurih-gurih, apalagi di menjelang siklus mens, gitu di jadwal-jadwal mensnya. Saya mensnya nggak teratur, akhir ini sampai 4 bulan nggak dapat, dikira hamil, saya tes ternyata negatif. Sosial gimana dok? Coba dietnya di Mbak Kamini Ningrum ya, dietnya coba diperhatikan, mungkin kamu bisa kurangin santan, tepung, goreng minyak, itu yang paling gampang. Lalu kamu bergerak aktif, misalnya setiap hari jalan kaki ringan aja 30 menit gitu ya. Tapi konsisten setiap hari jalan,
Terus itu minum Rosvi sehari 2 box. 2 box, ya ampun kebanyakan dok. Beli 2 box, salah. Belinya langsung 2 box, biar nggak kehabisan. Sehari minumnya 2 saset. Mahal loh, nyelip-nyelip gini. Karena kita tuh emang seharusnya daripada beli satu, ongkir kan jadi mahal nggak sih? Iya kan, sekarang kalau kita minum Rosvi itu kalau sehari 2 berarti seminggu habis ya? Iya nggak? Satu box berarti buat seminggu kan? Nah, jadi menurutku beli 2 itu irit ongkir. Lalu 2 minggu sudah langsung kelihatan hasilnya kan lebih baik. Ya nggak? Jadi belinya 2 box langsung minumnya 2 saset. Ingatnya lebih gampang, beli 2 box minum 2 saset. Ya kan? Gue minta naik gaji sama Bu dia. Semoga Bu dia nonton ya kan? Dokter istri minta naik karena halus banget lah ini. Langsung ada campaign 2 box 2 saset. Itu campaign kita ya guys. Iya, campaign Rosvi bulan November adalah beli 2 box, minum 2 saset, lihat hasilnya dalam 2 minggu. Lanjutkan, kita ke Ferawati. Mau tanya nih dok, mitos atau fakta sih kalau saat menstruasi katanya nggak boleh sering mandi keramas. Kita udah pernah bahas juga guys, ayo jawab. Tim yang jawab. Kita pernah bikin gamesnya sama Mas siapa tuh? Mas Ana. Ayo cepat, keramas boleh nggak? Kenapa mitos? Kenapa mitos? Kenapa keramas mitos? Mitosnya oke, terus tapi kenapa mitosnya? Kenapa mitos? Karena cepet. 5, 4, 3, 2, 1, 50.000 aja. Karena kalian cuma bisa menjawab mitos. Jadi beneran mitos. Iya, karena justru nggak ada hubungannya ya. Menstruasi adalah organ reproduksi. Kalau buat kepala itu kan ya kesehatan kulit ya. Jadi justru kalau kalian nggak keramas kayak mungkin bau yang bawah wangi, tapi karena di atas nggak keramas jadi bau yang atas, ya kan? Ya gak? Benar kan sahabat Rosvi? Hebat nih tim Rosvi, hebat tuh. Tadi pasal 1000. Keren tim Rosvi katanya. Assalamualaikum dok, maaf mau tanya dok, kenapa ya dok setiap kali haid itu darah Allah Akbar hilang lagi? Kayaknya gue pakai dari sini aja ya. Iya dok, tak bantu. Doa semua gajinya naik dok, colek Budia. Nih bener loh, Afidatu Zulaiha. Kalau nggak keramas bau apek, bener. Bener. Kalau lagi haid karena bisa membuka pori-pori kepala. Aduh, kejauhan ya Zai. Testi dok, alhamdulillah. Nih Hamidah Zahro. Habis 1 box Rosvi sekian lama tidak menstruasi karena efek KB sekarang bisa menstruasi alhamdulillah padahal sehari cuma minum 1 saset. Bagus, lanjutin. Nah ini juga buat yang sama kayak Mbak Hamidah Zahro. Jadi penting banget untuk minum Rosvi itu harus rutin. Kenapa? Karena emang Rosvi bukan obat sekali lagi, tapi ini suplemen. Jadi minumnya itu kayak misalnya sama Hamidah, memang nggak 2 kali sih, tapi sekali udah cocok banget ya. Berarti diminum terus rutin supaya efeknya berasa gitu ya. Karena kalau diberhentikan, kok muncul lagi gejalanya? Ya iya, karena sebenarnya Rosvi itu efeknya adalah jangka panjang. Makin diminum rutin, makin jangka panjang justru efeknya akan lebih kelihatan. Gitu. Dok, kalau habis melahirkan boleh nggak langsung minum Rosvi? Pengganti di sini juga hilang tahu. Gimana ya biar nggak hilang ya guys? Iya terlalu cepat kayak lagi pada gragas. Tadi kalau pokoknya kesepintas bacanya adalah berhubungan sama ASI-ASI gitu. Pertanyaannya aku agak lupa tapi intinya pasti kayaknya mau nanya boleh nggak habis lahiran lagi ASI langsung minum Rosvi gitu kali ya kita nyimpulinnya. Belum ada penelitian atau riset yang ngebuktiin langsung terhadap produksi ASI. Lalu di ingredient Rosvi pun sebenarnya nggak ada yang membahayakan ASI. Jadi nggak apa-apa banget sebenarnya untuk kalian minum Rosvi sambil mengasihi, ya gitu. Rata-rata justru ada beberapa experience dari sahabat Rosvi justru produksi ASI-nya jadi lebih lancar. Jadi monggo silakan diminum nanti dievaluasi gitu. Selama produksi ASI-nya lancar, nggak ada masalah, maka tidak akan apa-apa. Karena sebenarnya efek dari Rosvi lebih kepada kalau habis lahiran tuh lebih cepat, lebih gampang ke recovery pasca lahirannya bisa lebih cepat gitu. Ini lanjut lagi. Sudah sampai mana tadi ya?
Bali hadir Mbak Ida Ayu. Hai. Kalau minum air dingin itu mitos apa fakta, Dok? Ayo, air dingin guys, mitos atau fakta? Cepat. Kenapa mitos? Oke, betul. Ya air dingin aja ya. Betul. Kalau air hangat gak ada hubungannya sama menstruasi. 100.000 lagi dari gaji kalian ya, udah 200.000. Tes nih, Mbak Tati Pujiasti, dia testimoni. Iya dok, minum rospi sambil mengasihi jadi lancar dan banyak. Tolong dikasih hadiah langsung cus. Mbak Tati Pujiasti. Tati Pujiati. Aku udah pilih 2 ya, sisanya kalian yang pilih ya, 9-nya ya. Aku pilih 2. Dok, aduh, super cepet banget. Izin share testimoni ya dok, dari para konsumen awal punya keluhan gatal-gatal pada misfi dan keputihan para alhamdulillah sekarang para konsumenku lagi hamil. Wih, keren. Satu lagi deh, ini Mbak Afidatu Zulaiha. Promilnya jadi lancar soalnya, promil di konsumennya bahkan. Jadi dia bantuin konsumennya untuk Afidatu Zulaiha ya namanya ya. Oke, dia bantuin temennya, mitranya untuk akhirnya jadi promilnya lancar. Recommended buat promil, Afidatu Zulaiha. Terus dok saya KBIUD awalnya nggak terus haid gatal terus sebelumnya konsumsi Rosvi, alhamdulillah setelah kenal Rosvi haidnya jadi lancar. Sri Maswati selamat. Aku udah pilih 3 ya berarti ya, kalian 8. Udah deh nggak usah pilih lagi, ntar semua aku menangin lagi. Dok Rosvi memang bagus banget loh untuk tetot, nggak kelihatan. Untuk semua keluhan wanita aku lengkapin karena aku udah nggak kebaca. Oke, sekalian reminder lagi, kurang lebih sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip ya. Jadi kayak nanyain menstruasi, diet gitu ya tadi, lalu berhubungan sama kontrasepsi gitu ya. Intinya kontrasepsi itu tidak semua kontrasepsi membuat gangguan menstruasi, teman sahabat Rosvi. Jadi itu memang ada beberapa orang yang efek sampingnya sampai ke siklusnya yang sangat terganggu. Nah, kalau itu bisa diskusi lagi sama dokter atau bidannya untuk dicari kontrasepsi yang lain yang lebih nyaman. Intinya gitu. Kalau untuk Rosvi-nya sendiri, boleh banget loh diminum sambil KB. Bukan berarti nanti minum Rosvi lalu akhirnya jadi subur lalu jadi hamil, nggak juga. Karena Rosvi itu untuk mensehatkan organ reproduksi wanita, KB itu untuk menggagalkan kehamilan. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Gitu. Kalau kalian emang promil, ya jangan KB ya. Percuma dong kalau mau promil terus KB. Jadi kalau mau promil justru KB-nya berhenti, minum Rosvi, hidup sehat ya. Melakukan semaksimal mungkin dengan pasangan sah di rumah. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Gitu. Lalu pesan juga buat yang memang lagi promil, tidak perlu untuk berbuatnya setiap hari karena kayak sperma pun ada waktu untuk dia jadi masuk sampai ke tujuannya untuk akhirnya bisa bereproduksi, itu dia berjalan butuh waktu gitu ya. Jadi nggak perlu dihajar tiap hari gitu. Jadi misal seminggu 2 kali atau 3 kali itu udah cukup gitu ya. Yang penting dengan pasangan yang sah, bukan sama tetangganya. Nanti berbeda kasusnya ya. Terus habis itu tadi aku reminder lagi, kita lagi bahas tentang diet. Paling gampang kalau kalian baru gabung, intinya berhubungan sama menstruasi, paling gampang aku kasih 3J. Jaga gerak, jaga makan, jaga tidur. Dengan 3 ini kalian jaga, lalu minum Rosvi rutin, seharusnya menstruasinya bisa lebih lancar, kalian bisa lebih sehat. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Masih banyak nih ternyata. Oh, udah. Baca di sini aja lah ya, mumpung masih bisa kebaca. Mau testimoni dok, konsumenku rutin minum Rosvi habis 4 box. Keputihan kabur. Kemana kaburnya? Promilnya juga berhasil, alhamdulillah. Seneng banget, promil berhasil, Rosvi memang mantap. Padahal dulunya udah ikhtiar, macam-macam belum juga berhasil promilnya. Tapi setelah kenal Rosvi, misfi keset, keputihan hilang, payudaranya juga makin kenceng, suami makin sayang. Katanya, seneng banget konsumenku bisa sukses promilnya, alhamdulillah. Oke. Dokter istri yang ganteng, ini gue beneran baca ya, gue gak tambahin ya. Aku mau testi, lepas KB terus sering minum Rosvi, kadang gak rutin minumnya. Terus setelah 6 bulan, alhamdulillah ngisi hamil sekarang bayiku usia 5 bulan. Kembar laki-laki semua, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Mbak Fatima. Keren. Khusus buat Mbak Fatima, kalau udah lahir belum sih tadi? Usia 5 bulan, oh ya, fotoin babynya, tag ke Rosvi. Kalau tag nanti dapat ini pemenang keempat dari aku. Kalau dia tag kan semua ada challenge-nya kan. Khusus buat Mbak Fatima yang difoto bukan Mbak Fatimanya. Tapi Mbak Fatima bareng sama 2 kembarnya. Gitu maksud gue sama Rosvi ya.
Oke, Mbak Fatima udah aku pilih, tapi ada syaratnya ya. Foto bareng sama twinsnya, sama Mbak Fatima sama Rosvi, nanti hadiahnya dikirim. Mbak Hoirul Laili, kata suamiku setelah saya rutin minum Rosvi semakin menggigit dok saat berhubungan. Jadi luka nggak sih, say? Hubungan ambil gigit-gigit, capek deh. Jangan, suaminya manusia kan, bukan kok gigit-gigit. Dan nggak bau lagi Miss V. Terima kasih Rosvi, sama-sama Mbak Hoirul. Assalamualaikum dok. Mau tanya untuk yang kandungannya lemah sering keguguran berapa kali padahal nggak mengerjakan pekerjaan keras. Apa bisa bantu menguatkan kandungan dengan Rosvi? Aku nggak bisa jawab nih karena itu harus lihat USG-nya, lebih kompleks pemeriksaannya. Karena istilah kandungan lemah tuh kompleks sekali ya. Dari posisinya atau dari apanya nih. Atau bahkan kegugurannya dari memang spermanya juga yang kualitasnya nggak bagus, jadi nggak bisa berkembang baik dan lain-lain. Jadi saranku diskusi dengan dokternya. Untuk alternatif lain, Rosvi hanya membantu untuk lebih kepada hormonalnya bisa lebih stabil, kondisi organ reproduksinya bisa lebih sehat. Karena itu juga cukup berpengaruh dalam sebuah keberhasilan program hamil. Gitu ya. Pontianak hadir Mbak Syafa Mila. Siska, kalau aku minum Rosvi, Miss Viku jadi ngerasain hubungan intim dan pingin minta jatah terus. Bagus. Karena emang pasti libido juga meningkat ya. Estrogen progesteron yang stabil pasti juga hasrat untuk berhubungan dengan suami sah loh ya. Juga pasti akan lebih baik. Dok, apakah Rosvi bisa untuk kutil di vagina, Mbak ini Nasa? Bisa nggak guys buat kutil? Kita udah sering banget bahas. Tim. Bisa? Apa namanya? Nama lengkapnya si kutil? Pinter. Naikin jadi 500.000 guys. Dari gajinya sendiri, oke? Okay? Jadi lo bulan ini gajiannya ditransfer 3 termin. 100.000, 50.000. Tadi kan 50.000 kan yang kedua. Jadi kayak misalnya gaji 10 juta dikirimnya berarti 4 termin. 100.000, 40.000, 50.000 baru sisanya. Jadi lo gajian 4 kali. Yeay! Gila. Cuman di Rosvi loh timnya bisa digaji 4 kali. Totalnya sama. Cut Melani Supriyatna, habis keguguran bolak-balik ke SPOG, kondisi rahim masih di bawah. Minum Rosvi 1 box, alhamdulillah haid jadi lancar dan kondisi rahim kembali normal. Tepuk tangan. Tadi aku lupa namanya siapa ya, pokoknya yang merasa dibacakan ya itulah. Aku bertepuk tangan kepadamu. Ibu Ilya, dok konsumen saya kena hilang lagi. Dari di sini aja deh yang bawa-bawa. Husnul Khotimah, alhamdulillah dok saya udah divonis mandul. Tapi saya ikhtiar Rosvi sama NST alhamdulillah sekarang udah lagi ngandung umur 3 bulan, suami tambah sayang dan tambah cinta, terima kasih. Umur ya. Selamat Mbak Husnul. Sekarang ya Allah kita diketawain guys. Kondiloma atau kutil Mbak Ira hebat, tahu. Oke. Dok mau tanya. Aduh. Gimana ini? Biar bisa ke bawah. Sebentar. Dok mau tanya. Saya setiap haid pertama nyeri bahkan sampai pingsan dan pingsannya hampir setiap bulan haid. Hari pertama haid teratur dan kadang telat seminggu tetap sakit banget sampai Oke, kalau kamu masih Mbak Lina Putpit ini nggak pasti tapi kemungkinan mungkin ke arah radang di endometrium bisa ya, atau kita bisa disebutnya endometriosis karena khasnya bisa nyeri yang hebat atau bahkan sampai pingsan, apalagi kalau yang belum menikah, jadi masih yang pada gadis gitu. Khasnya adalah kalau menstruasi nyeri hebat sampai bisa pada pingsan. Tapi itu masih sangat-sangat amat kemungkinan sekali. Sebaiknya ke dokter nanti diperiksa lebih lanjut gitu ya. Nah, untuk menguranginya bisa kok dibantu dengan minum Rosvi rutin, seharusnya ada perubahan. Tapi aku tetap saranin untuk ke dokter karena itu ada salah satu gejala cukup khas dalam kondisi endometriosis. Gitu ya, Zai. Lanjut. Sapa aku si dok. Hai si S. Fatima. Aku sudah menyapamu. Jaga gerak, jaga makan, jaga tidur. 3J, oke, bagus. Betul, 3J. Jangan lupa 3J dengan 3J plus 2 box. Oke, ya kan? Ya kan, guys? 3J plus 2 box. 2 box itu beli sekalian 2 box supaya hemat ongkir, minum 2 saset setiap hari, tunggu hasilnya setelah 2 minggu. Oke.
Aduh, pengen deh dapat lagi DVD album dokter, udah punya satu. Ya kali, terus-terusan lo dapat, dikira gue nggak kerja, nyanyi-nyanyi doang. Gila-gila lo ya. Udah satu aja. Jamsudin Nasa, kalau yang ikhtiar promil dari Rosfi, tapi sudah berapa box Rosfi habis, tapi belum ada tanda-tanda promilnya, apa yang harus diperbaiki? Punya suami kan? Jangan-jangan kamu promil minum Rosfi, tapi suaminya di luar kota. Sampai Fir'aun bangun, ya, dan nyalon jadi gubernur, kagak bisa hamil, bun. Jadi buat yang promil-promil ini dipastikan suaminya punya suami yang sah dan berhubungan badan rutin sama minum Rosfi. Kalau emang belum juga, ya berarti memang belum rezeki, tapi boleh ikhtiarnya ditambah. Dengan apa ikhtiarnya ditambah? Nggak ada salahnya untuk dua-duanya diperiksa ke dokter gitu ya. Jadi nggak cuma periksa sel telurnya, hormonnya, menstruasinya, kondisi rahimnya, tapi juga periksa spermanya. Karena tidak sedikit yang membuat belum punya momongan dikarenakan karena kondisi atau kualitas sperma yang memang tidak bagus juga. Dan itu bisa diperbaiki bukan dengan Rosfi, tapi dengan caranya dokter spesialis andrologi. Jadi kalau memang sudah minum Rosfi rutin, sudah misalnya udah 3J tadi, lalu suami sahnya ada di rumah dan berhubungan dengan rutin juga, ya berarti coba dicek spermanya. Gak ada salahnya, jadi bisa dikoreksi kedua-duanya. Tapi kalau lo minum Rosfi, lu promil tapi suaminya lu LDR ya, suaminya di luar kota datang setahun sekali, ya kapungkap, suaminya suruh pulang dulu, resign dari kantornya, supaya ikhtiarnya lebih berhasil gitu ya. Jadi jangan gila-gila promil kalau suaminya nggak ada, pusing nanti kita. Oke. Muhammad Tohar, bagus nih namanya. Mutaharo tuh ini ya. Lo pernah denger Mutaharo nggak sih di apa? Oh ya Allah, gue bayanginnya tayamum syai. Assalamualaikum dokter ganteng, gue baca loh ya. Ya hilang lagi pas ngomong dokter ganteng langsung hilang. Sorry banget nih Mutaharotia. Maaf banget, gue gak mungkin bisa nyari ke atas. Lo boleh ngetik lagi tapi harus bilang dokter ganteng lagi please. Oke. Lucu deh dokter Yusri kalau live suka gak bikin bosan, malah bikin mood naik untuk belajar. Budiah, tambah gaji gue, ntar gue ngelucu. Guys, coba sekarang yang komen di sini hashtag naik gaji, hashtag bikin mood baik, hashtag dokter Yusri. Cus, jalankan di kolom komen. Ya kan, oh ini kan grup NASA ya? Bentar gue mau rapi dulu ya. Kepada semua bapak-bapak, para eksekutif di kantor NASA yang sedang menonton live Rosfi siang ini. Kita tahu bersama bahwa COVID melanda dunia, memang sudah 2 tahun, saya mengerti. Tetapi vaksin dari Menteri Budi juga sudah digalakkan gitu kan. Sekarang protokol di acara-acara offline juga sudah mulai diterapkan. Jadi mohon pertimbangkan untuk mungkin kita bisa roadshow. Mungkin dengan pembatasan peserta, atau mungkin untuk yang sudah vaksin boleh ikut roadshow-nya. Dengan begitu nggak cuman sahabat Rosfi tapi dokternya juga nggak stres karena bisa jalan-jalan gitu ya. Jadi para pemangku kebijakan di NASA yang nonton siang ini, ada 107, nggak mungkin lah nggak ada satu orang yang nonton ya kan. Tolonglah sampaikan, dipertimbangkan. Flight sudah pada mulai terbang, Bali wisata sudah dibuka. Masa Rosfi belum roadshow? Ya, tolong. Kan kita bosen nih ketemunya layar-layar terus nih, ya kan? 2 tahun nih gue gak ketemu sahabat Rosfi. Tolonglah. Lu pada hashtag nih, cepet hashtag. Hey. Hashtag, guys. Naik gaji dokter Yusri, naik gaji dokter ganteng. Bagus. Tambah hashtagnya. Naik gaji, dokter Yusri, roadshow Rosfi. Cus. Hashtag. Mulai hari ini yang nonton 107 orang nih, komen di semua postingan Rosfi, hashtag roadshow, hashtag dokter Yusri. Spam sebanyak-banyaknya supaya bapak-bapak bos-bos di NASA mohon dipertimbangkan. Ya kalau produk yang lain belum mau, kagak apa-apa. Rosfi aja. Tunggal. Setuju kan guys? Setuju tuh. Pada setuju loh. Cepat pada vaksin karena nanti gue kayak udah bikin syarat aja ya, padahal kan belum diain ya.
Pokoknya nanti kalau ada roadshow ya, pokoknya saat pertama harus vaksin lengkap, terus nanti ada swab. Ya kan, swab di hari H, jadi swab dulu baru boleh masuk. Dan keterbatasan ini peserta. Jadi mulai sekarang langsung aja lu daftar ke admin. Walaupun belum tahu roadshow-nya kapan, tapi daftar aja dulu karena nanti kita terbatas banget ya. Silakan, silakan. Wah, ini ada yang caps lock nih, kita harus baca nih. Tapi hilang lagi. Masya Allah, ini ramai banget trafficnya hari ini, guys. Mana ya? Gue cari yang tadi caps lock. Wah, udah nggak bisa cari caps locknya, guys. Hashtagnya banyak banget. Bagus, bagus, bagus. Assalamualaikum dok, apakah pas menstruasi boleh minum Rosvi? Nah, ini mesti kita bahas. Ada dua kondisi ya, sahabat Rosvi. Kita nggak boleh minum Rosvi. Pertama, saat sedang hamil. Yang kedua, memang saat menstruasi. Kenapa? Saat hamil itu memang belum ada risetnya ya, tapi kita khawatirkan akan mengganggu dari perkembangan janin. Jadi memang sebaiknya tidak diminum pada saat hamil. Kalau memang lagi minum Rosvi, tiba-tiba nggak sengaja, ups, hamil nih pasti tespek, ya jangan lu lanjutin sengaja minum Rosvinya berhenti. Itu maksudnya. Nah kan kalian nggak tahu kan tiba-tiba hamil, nah itu jangan panik. Yang penting langsung diberhentikan aja konsumsi Rosvinya, gitu ya. Lalu kalau misalnya lagi mens juga sama, lagi minum asik-asik chill gitu, tiba-tiba ups ada flag, ya jangan diterusin juga minum Rosvinya, berhenti hari itu aja, besok off dulu sampai nanti menstruasinya selesai baru minum lagi. Karena dikhawatirkan juga sama nanti mempengaruhi, jadi entah jadi mensnya jadi panjang atau mensnya jadi lebih banyak, itu yang kita nggak mau. Jadi sekali lagi ada dua kondisi, kita nggak boleh minum Rosvi. Yang pertama pada saat hamil, yang keduanya pada saat lagi menstruasi. Gitu ya. Mau banget tuh naik roadshow Rosvi naik gaji, baik hati, lucu, gak bikin bosan Rosvi osial. Udah dok vaksin, bagus. Setelah keguguran konsumsi Rosvi, alhamdulillah gak lama terus positif hamil lagi. Alhamdulillah Rosvi keren. Sudah vaksin lengkap dong, bagus. Dok, mau tanya nih dok, saya ikut KB suntikan yang 3 bulan udah hampir 1 tahun gak haid, udah konsumsi Rosvi, dok, apa itu efek KB apa gimana ya dok? Berbahaya apa enggak? Oke, kemungkinan mungkin bisa ya karena pengaruh KB. Jadi sebenarnya tadi 3J dilakukan, 3J plus 2 box, lalu nggak ada salahnya kembali ke dokter atau bidannya untuk dievaluasi kontrasepsinya. Coba aja diganti, siapa tahu habis itu menstruasi bisa lebih lancar. Oke, terus habis itu lagi. Wah, hashtagnya rame. Seru banget nih. Kalau di Twitter mungkin kita udah trending topik ya guys. Kagak apa-apa, lu pada typo naik haji juga gue aminin. Naik gaji emang naik haji typonya bagus. Jadi lanjutin aja guys. Lu pada ada yang typo hashtagnya naik haji, gue aminin. Kagak apa-apa, lanjutin. Mau naik gaji gue amin, naik haji gue amin gitu. Gak apa-apa banget. Assalamualaikum dok, Semarang hadir roadshow, Dr. Yusri hashtag. Oke. Semarang tuh kita kayak 2 kali ya, bahkan atau sekali ya, pernah pokoknya. Yang paling sering banget tuh Banyuwangi 3 kali, udah. Malang 2 kali atau 3 kali juga gitu. Sidoarjo udah, Bali sekali ya guys. Bali sekali, Palembang tuh kita kemana tuh, kota kecil gitu deh. 3 jam dari kota Palembang, udah pernah disatronin sama gue. Sidoarjo udah, Purwokerto, Jogja gak usah dihitung lah ya. Jogja udah di kantor NASA udah 2 kali kalau nggak salah. Terus itu mana lagi ya kita ya? Jakarta, Karawang ya, Bekasi, Cikarang. Aduh mana deh itu kota-kota itu. Jakarta udah, terus mana lagi sih yang belum? Bandung belum ya kita ya? Belum, Bandung belum. Lombok belum. Lombok hampir jadi tapi karena COVID melanda dunia. Terus habis itu kota-kota di Jawa sini banyak kok yang udah. Mana sih yang kecil-kecil? Sekitar sini tuh udah. Solo, Purwokerto udah. Ya itulah kota-kota itu ya. Tetap menanti lagi. Kalsel. Ya kita Kalsel lucu sih. Naik gaji dan naik haji. Ya ampun, baik banget. Guys, thank you loh. Amin. Siti Mufatimah, mau berbagi pengalaman dok? Alhamdulillah hilang. Ya Allah, maaf banget.
Rosvi, mantap dokter, real testimoni konsumen habis 2 box alhamdulillah positif hamil. Selamat Mbak Lianasa. Batang hadir, hai Batang. 3J 2 box itu apa dok? Baru gabung soalnya. Oke Mbak Iis, 3J 2 box itu artinya biar tadi menstruasi lancar, dietnya juga hidup sehat gitu ya, dengan jaga makan, jaga gerak, jaga tidur. Jaga makannya dengan kurangin santan, tepung, goreng, minyak. Jaga gerak dengan jalan kaki rutin 30 menit setiap hari. Terus jaga tidur adalah di bawah jam 11 sudah tidur, jadi jangan begadang. 2 box itu adalah campaign kalian kalau beli Rosvi biar hemat ongkir, belinya langsung 2 box. Jadi minumnya langsung 2 minggu ya. Beli 2 box, minum 2 saset setiap hari, tunggu hasilnya setelah 2 minggu. Gitu. Mau disapa juga dok, Desi Astuti, hai. Terus ada Kediri Mbak, siapa nih? Kediri Herbalindo, Kediri belum, oh iya. Oh kita pernah ke itu tuh, di Surabaya tuh itu tuh. Satu kota kecil apa ya? Selain Sidoarjo, Surabaya ada apa ya? Hah? Bukan. Oh my God, yang ada Siloamnya. Ada rumah sakit tapi kota kecil di Surabaya. Jember. Kenapa mesti ngomongin, maaf ya sponsor Siloam ya, kalian gak apa kok ke Siloam. Kalau emang sakit ya ke rumah sakit mana aja, bisa ke Siloam, ke rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura, atau RSUD di kota kalian masing-masing, biar gak dikira sponsor guys. Kalau di Jogja ada JIH, ada Sadewa, ada Bethesda, Sarjito, ada Panti Rapi, dah banyak. Oke, gak jadi iklan, alhamdulillah. Batam hadir, hai. Ke Lampung dong dok, oh iya Lampung juga belum. Demak kita belum ke Demak, Madura juga belum. Terus kalau anak SMP kelas 3 belum datang bulan, apakah nantinya bisa mens dok? Kita tunggu aja, karena setiap orang itu kan menarkinya beda-beda ya, awal menstruasi itu kan beda-beda. Rata-rata emang sekarang cenderungnya lebih maju sih, SD kelas 6 tuh udah mens, SMP tuh udah mens. Tapi kalau sampai SMA atau bahkan kuliah belum mens, segera dibawa ke dokter. Mesti diobservasi. Karawang Pak, udah ketemu juga aku. Iye. Thank you. Terus Tuban hadir. Jaga makan, jaga tidur. Mantul tipsnya. Assalamualaikum, Samarinda hadir. Waalaikumsalam. Lampung. Dok, kan Rosvi nggak boleh diminum orang hamil. Nah, kalau misalnya kita setelah HB, hubungan ya, sama suami kan takut lagi ada pembuahan di rahim. Itu kita lanjut minum rutin atau kita jeda minumnya dok? Minum aja nggak apa, pokoknya sampai udah tes pack positif, baru jangan minum. Selama belum, minum aja di situ udah bikin jadi subur. Jadi nggak apa-apa. Bagus pertanyaannya Mbak Neng Yana. Lianasa, mantep. Pokoknya Rosvi konsumenku ada 3 dok yang positif hamil akibat rutin konsumsi Rosvi. Good job. Komplit ya dok? Ya dok. Ke Bojonegoro belum pernah kita. Sudah, kalian udah bisa pilih lah ya. Udah banyak yang komen nih hari ini, trafiknya bagus ya kan? Pasti bisa lah ya, kalian pilih sendiri ya guys. Pokoknya intinya hari ini sahabat Rosvi yang bakalan dapat hadiah adalah yang tadi udah share, pilih yang share live juga ya. Banyak banget soalnya, harus dipilih. Pokoknya ada 11 orang karena kita kan 11-11, jadi Rosvi ikutan promo 11-11, ngasih hadiah kita nggak ada promo 11-11 bundling, nggak ada ya. Oh, hadiah aja berarti ya. Hadiahnya adalah 11 orang masing-masing dapat 100.000 plus 10 saset Rosvi. Nanggung gak sih guys? Kasih 11 lah. Iyalah, ya kan nanggung banget. Jadi biar cantik gitu loh. Tuh, baik gue. Cepat suruh gue naik gaji. 11-11 ya. Jadi 11 orang dapat 100.000 masing-masing untuk 11 orang. Plus 11 saset. Biar cakep. Jangan 10 nanggung. Tuh, udah nambah tuh. Nanti aku tadi udah pilih 3. Sisanya 8 orang akan dipilih sama tim Rosvi. Dok, sakit mah apa boleh minum Rosvi? Boleh asal minumnya setelah makan. Jangan pada saat lambungnya kosong. Udah di hashtag dok, bagus. Hashtagnya udah rame. Semoga dibaca oleh para gubernur-gubernur di kantor NASA. Lalu kita dikabulkan untuk sesegera mungkin kita roadshow kembali. Tepuk tangan buat kita yang sudah halu mau roadshow. Roadshow yang pertama sudah diputuskan di Bali. Kan masih halu, boleh dong. Jadi guys, ini lagi halu ya. Nanti kita akan roadshow pertama tadi Desember atau di Januari. Ini halu ya. Kita akan, jadi dipastikan halunya kita akan roadshow Rosvi di Bali. Halu per tanggal 12 atau tanggal 12 Desember atau tanggal 12 Januari. Jadi yang di Bali silakan ikutan halu dengan daftar ke tim Rosvi. Syaratnya hanya terbatas untuk 50 orang.
orang-orang halu juga yang sudah vaksin lengkap. Vaksinnya selain vaksin COVID sudah harus ada vaksin rabies, vaksin campak, vaksin influenza, semua. Pokoknya makin banyak vaksin makin dipilih. Silakan supaya tidak ketinggalan update tanggal-tanggal kita live di bulan depan. Ya, aku akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.